Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam ya. Baik, hari ini kita masuk ke pertemuan ketiga ya, untuk mata kuliah riset operasional. Ya, untuk ketua kelas tadi sudah kelihatan hadir ya, Haikal ya? Oh ya Bu, saya hadir Bu. Ya, sudah hadir ya. Teman-teman sudah semua bergabung, sudah ada 28, 29 ya, yang bergabung ya, untuk di sore hari ini ya. Oke, mudah-mudahan gak ngantuk ya, suasananya sudah gerimis, sudah mendung, sudah hujan ya. Mudah-mudahan tetap bisa konsentrasi untuk menyimak perkuliahan hari ini di pertemuan ketiga secara daring via Zoom ya. Oke, pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan di minggu sebelumnya, di mana minggu sebelumnya kemarin itu kita sudah membahas linear program untuk kasus maksimasi. Ya, untuk hari ini kita akan membahas linear program juga, tapi untuk kasus minimasi. Jadi berbeda tujuannya, di mana pada kasus maksimasi ya pekan kemarin itu yang kita bahas adalah mencari fungsi tujuannya adalah Zmax ya. Fungsi tujuannya mencari laba maksimum ya. Itu kalau kasus maksimasi. Kalau pada kasus minimasi kita akan mencari biaya minimum ya, biaya operasional minimum ya. Kayak untuk materi hari ini silahkan disimak dengan baik untuk videonya. Kita akan membahas materi linear program kasus minimasi. Masalah minimasi ini bisa berupa meminimumkan biaya produksi. Solusi optimal tercapai pada saat garis fungsi tujuan menyinggung daerah visibel yang terdekat dengan titik originnya. Secara umum, program linear bentuk normal metode grafik fungsi tujuan adalah maksimum. Akan tetapi, tidak tertutup kemungkinan fungsi tujuan berbentuk minimum. Artinya, berhubungan dengan biaya minimum. Langkah yang diambil apabila fungsi tujuan berbentuk minimum, bentuk batasannya adalah lebih besar sama dengan, di mana langkah-langkah pengerjaan adalah sama dengan fungsi tujuan maksimum, hanya berbeda pada penentuan visible area atau area layak pada grafik tersebut. Area layak dapat dilihat dari pertidaksamaan pada kendala. Apabila kendala berbentuk kurang dari sama dengan, maka daerah arsiran atau layak terjadi pada bagian kiri atau bawah atau kiri bawah. Tetapi apabila bentuk pertidaksamaan lebih besar sama dengan, maka pengarsiran dilakukan ke kanan atas atau kanan atas. Apabila bentuk persamaan sama dengan, maka daerah layak terjadi di sepanjang grafik atau garis tersebut. Contoh, perusahaan makanan Royal merencanakan untuk membuat dua jenis makanan, yaitu Royal Bee dan Royal Jelly. Kedua jenis makanan tersebut mengandung vitamin dan protein. Royal Bee paling sedikit diproduksi 2 unit dan Royal Jelly paling sedikit diproduksi 1 unit. Tabel berikut menunjukkan jumlah vitamin dan protein dalam setiap jenis makanan. Lalu bagaimana menentukan kombinasi kedua jenis makanan agar meminimumkan biaya produksi? Untuk tabelnya bisa kita lihat jenis makanannya ada Royal Bee dan Royal Jelly. Untuk vitaminnya adalah 2 unit, proteinnya 2 unit, dengan biaya per unitnya adalah Rp100.000. Lalu untuk Royal Jelly, vitaminnya adalah 1 unit, proteinnya 3 unit, dan dengan biaya per unitnya adalah Rp80.000. Dengan minimum kebutuhannya adalah untuk vitamin 8 unit dan protein 12 unit. Langkah-langkah untuk solusi penyelesaiannya adalah yang pertama kita tentukan variabel X1 itu adalah Royal Bee, lalu X2 adalah Royal Jelly. Lalu kita cari fungsi tujuannya. Z minimumnya sama dengan 100X1 ditambah 80X2. Lalu fungsi kendalanya yang pertama adalah 2X1 ditambah X2 lebih besar sama dengan 8 untuk vitamin. Yang kedua adalah 2X1 ditambah 3X2 lebih besar sama dengan 12 untuk protein. Lalu yang ketiga adalah X1-nya lebih besar sama dengan 2. Selanjutnya yang keempat adalah X2-nya lebih besar sama dengan 1.
Untuk membuat grafiknya, kita hitung menggunakan substitusi. 2x1 tambah x2 sama dengan 8, x1-nya kita masukkan nilainya adalah 0, x2-nya sama dengan 8, x2-nya sama dengan 0, x1-nya sama dengan 4. Untuk 2x1 tambah x2 sama dengan 12, kita masukkan x1-nya adalah 0, maka untuk x2-nya adalah 4. Jika x2-nya sama dengan 0, maka x1-nya adalah 6. Lalu yang ketiga, x1-nya sama dengan 2, dan yang keempat adalah x2-nya sama dengan 1. Selanjutnya, kita buat grafiknya untuk grafik x1 dan x2. Kita hitung dulu untuk fungsi kendala pertama, yaitu 2x1 tambah x2 sama dengan 8. Kita masukkan di sini x-nya adalah 0, maka x2-nya adalah 8. Kita masukkan jika x2-nya 0, maka x1-nya adalah 8 bagi 2, hasilnya adalah 4. Selanjutnya kita gambar untuk x1-nya di sini adalah 4, lalu x2-nya adalah 8. Lalu kita tarik garis penghubung. Selanjutnya untuk kendala kedua, 2x1 ditambah 3x2 sama dengan 12. Kita misalkan x1-nya di sini 0, maka tersisa 3x sama dengan 12. 12 bagi 3 adalah 4. Lalu jika x2-nya yang kita buat 0, maka x1-nya adalah 12 dibagi 2, maka x1-nya 6. Lalu kita gambar untuk x1-nya adalah 6, lalu untuk x2-nya adalah 4. Selanjutnya kita tarik garis seperti ini. Lalu untuk kendala yang ketiga, x1-nya adalah 2, kita gambar 2 di sini. Karena x2-nya tidak ada, maka kita tarik garisnya ke atas. Selanjutnya untuk yang keempat adalah x2 sama dengan 1. x2-nya adalah 1, kita gambar di sini. Lalu kita tarik garis, karena x2-nya tidak ada, maka kita tarik garisnya seperti ini. Selanjutnya untuk daerah visible, karena ini lebih besar sama dengan, maka daerah arsirannya menghadap ke kanan atas. Kita gambar ya. Sebelum kita gambar, kita tentukan dulu untuk titik potongnya. Untuk garis perpotongannya seperti ini, untuk mengenai keempat titik atau keempat garisnya. Lalu kita cari daerah visible, daerah layak, karena lebih besar sama dengan, maka daerah visiblenya ada di kanan atas. Ini adalah daerah penyelesaiannya atau daerah layak atau daerah visible. Selanjutnya, setelah menentukan daerah arsir untuk penyelesaiannya, kita tentukan titik-titik yang tadi sudah kita gambar. Titiknya apa saja yang terbentuk? Di sini ada titik sudut A, lalu di sini ada titik potong B, lalu ada titik C. Nah, ini ketiga daerah ini yang nantinya kita cari untuk menentukan solusi optimumnya, atau yang dicari adalah fungsi Z-nya adalah minimal. Solusi optimal terletak antara titik A, B, dan C. Titik yang bersentuhan dengan daerah arsiran, di mana arsirannya arah keluar atau ke arah atas, karena tanda batasannya lebih besar sama dengan. Angka selanjutnya, menentukan fungsi yang berpotongan dengan nilai titik potongnya. Untuk titik C adalah perpotongan antara garis x1 sama dengan 2 dan 2x1 tambah x2 sama dengan 8. Maka kita bisa mencarinya. Untuk x1-nya adalah 2, 2x tambah x2 sama dengan 8. Kita substitusikan nilai x1 2 ke dalam fungsi yang lain. Ke dalam ini ya, 2x1 tambah x2 sama dengan 8. Kita masukkan x1-nya adalah 2, x2 sama dengan 8 dikurangi 4. Maka untuk x2-nya adalah 4. Lalu x1-nya adalah 2. Maka untuk titik C adalah 2,4. Selanjutnya untuk 2x1 tambah x2 sama dengan 8, 2x1 tambah 3x2 sama dengan 12. Ini kita 2x1 kurang 2x1 hasilnya 0, x2 dikurang 3x2 hasilnya adalah min 2x2 sama dengan min 4. x2-nya adalah min 4 bagi min 2, hasilnya adalah 2. Lalu substitusikan nilai 2 ke salah satu fungsi, yaitu 2x1 tambah x2 sama dengan 8, 2x1 tambah 2 sama dengan 8, lalu 2x1 sama dengan 8 dikurangi 2. 8 dikurangi 2 adalah 6. 6 dibagi 2 hasilnya x1-nya adalah 3. Maka untuk nilainya adalah 3,2. Untuk titik B juga harus ditentukan dengan mencari titik potong antara fungsi yang berpotongan dengan metode eliminasi atau substitusi dari 2x1 tambah x2 sama dengan 8 dan 2x1 tambah 3x2 sama dengan 12. Untuk titik A harus ditentukan dengan mencari titik potong antara fungsi yang berpotongan dengan metode eliminasi atau substitusi dari fungsi x2 sama dengan 1 dan 2x1 tambah 3x2 sama dengan 12.
Kita hitung terlebih dahulu X2-nya sama dengan 1, 2X tambah 2X1 tambah 3X2 sama dengan 12. Lalu substitusikan nilai X2 yang 1 ini ke dalam salah satu fungsi. Kita masukkan ke dalam 2X1 tambah 3. Sudah masuk untuk X2-nya adalah nilainya 1 sama dengan 12. 2X1 tambah 3 sama dengan 12. 2X1 sama dengan 12 dikurangi 3 adalah 9. 9 dibagi 2, X1-nya adalah 4,5. Maka titiknya adalah 4,5,1. X1-nya 4,5, X2-nya 1. Sehingga didapatkan masing-masing titik potong untuk A-nya adalah 4,5,1, B-nya adalah 3,2, C-nya adalah 2,4. Lalu setelah itu kita masukkan nilai X dan 1 ke dalam fungsi Z-nya, tujuannya. Untuk titik A, 100 dikali 4,5 ditambah 80 dikali 1 hasilnya adalah 530.000. Untuk titik B, 100 dikali 3 ditambah 80 kali 2 sama dengan 460.000. Untuk titik C, 100 dikali 2 ditambah 80 dikali 4 sama dengan 520. Dari ketiga titik, manakah yang biaya yang paling rendah? Yaitu ada di titik B, Rp460.000. Kesimpulannya, untuk meminimumkan biaya produksi, maka di produksi Royal B atau X1-nya adalah 3 unit dan Royal Jelly-nya atau X2-nya adalah 2 unit dengan biaya produksinya adalah sebesar Rp460.000. Tadi barusan adalah video untuk membahas dari kasus minimasi ya. Jadi kasusnya adalah kita membahas tentang Royal Jelly ya, mencari dari ya kasusnya tadi adalah kita mau membahas mengenai biaya minimum ya dengan bahan yang ada. Lalu berapa sih biaya minimum biaya produksinya itu bisa ditekan serendah mungkin itu di angka berapa ya. Tadi dari jawaban ditemukan untuk jawabannya ada di 460.000 ya. Jadi ini ada sedikit perbedaan dengan kasus sebelumnya, di mana kalau pada kasus maksimasi yang kita cari ini kan laba maksimum ya. Kalau laba maksimum itu kan maka dia Z max. Jadi dicari itu biaya yang paling laba yang paling besar atau nilai totalnya yang paling besar pada fungsi tujuannya atau pada fungsi Z-nya. Nah, sedangkan pada kasus hari ini kan yang dibahas adalah mencari Z-min ya, fungsi tujuannya adalah Z-min. Maka dicari adalah biaya operasional, biaya produksi yang paling sedikit. Itu kalau kita memproduksi apa ya. Nah, di sini kesimpulannya kalau pada kasus ini untuk X1-nya itu diproduksi 3, X2-nya 2 sehingga mendapatkan biaya produksinya adalah sebesar 460.000 ya. Nah, ini nanti diperhatikan kembali oleh teman-teman semua untuk pertidaksamaannya seperti apa. Apakah dia lebih besar sama dengan, ataukah dia kurang dari sama dengan, ataukah dia sama dengan. Kalau pada kasus sebelumnya untuk yang Z-Max itu kemarin dia kan pertidaksamaannya ada di kurang dari sama dengan. Maka daerah visibelnya atau daerah yang diarsir itu adanya di bawah atau kiri ya. Nah, kalau pada kasus hari ini dia daerah visibelnya berada di atas karena tanda pertidaksamaannya adalah lebih besar sama dengan, maka dia daerah visibelnya atau daerah yang diarsir itu beradanya di atas titik potongnya ya. Ini sedikit perbedaan dengan kasus yang kemarin ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau tidak untuk kasus hari ini? Atau sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas, I think. Kok pada diam? Dia mau ditanyakan atau tidak? No. Cukup jelas, Bu.
Udah cukup jelas. Oke. Untuk hari ini kita ada latihan ya seperti biasa ya. Untuk latihannya, untuk latihan hari ini kita akan membahas contoh kasus dari minimasi ya. Di sini untuk yang hari ini latihannya adalah seorang pedagang furniture ingin mengirim barang dagangannya yang terdiri atas 1.200 kursi dan 400 meja. Untuk keperluan tersebut, ia akan menyewa truk dan colt, di mana truk dapat memuat 30 kursi lipat dan 20 meja lipat. Sedangkan colt dapat memuat colt dapat memuat 40 kursi lipat dan 10 meja lipat. Nah, ongkos kalau menyewa truk itu sebesar 200.000, sedangkan ongkos kalau menyewa colt itu 160.000. Nah, pada hari ini latihannya kita diminta menentukan jumlah truk dan colt yang harus disewa agar ongkos pengirimannya minimum. Ya. Nah, kalau pada kasus yang terlihat di layar kalian nih, kira-kira ini kan masih dalam bentuk soal cerita ya. Berarti kan kita harus mengubahnya terlebih dahulu ke dalam soal matematika. Kira-kira variabel yang kita butuhkan ada berapa? 2 atau lebih dari 2? Ada apa saja sih yang harus dirubah nih dari bentuk soal cerita menjadi soal matematika di kasus yang terlihat di layar kalian? Mana ini suaranya nih sepi banget. Aduh, masih hujan lagi. Untuk pelatihan ini yang X-nya mana, yang Y-nya mana? Bisa disebutkan nggak? Haikal, mana Haikal? Saya Bu. Ya, Haikal, mana nih? Untuk kasus hari ini, yang X-nya mana, Y-nya mana? Atau X1-nya mana, X2-nya mana? X-nya kursi. X-nya kursi. Ya. X2-nya meja. X2-nya meja. Oke. Safira, fungsi tujuannya apa Safira? Halo Bu, Fungsi tujuannya, Z-nya Z apa, terus berapa Z-nya? bentar Bu. Yang Z-nya yang mana? Ini sama dengan kasus kemarin ya, hanya kita di sini kita mau cari em, biaya produksi yang minimum, atau kalau di sini ongkos minimum. Z-nya yang 200.000 bukan Bu? 200.000 sama apa? 160.000. Nah, kalau diperumuskan dalam bentuk matematika seperti apa fungsi persamaannya? Persamaannya seperti apa? Z, Z apa? Nah, persamaannya apa dengan apa, Safira? Z, Mm-mm. eh, Z apa? sebentar Z Bu. min, Oh, Z min, Z max. Z, em, min Bu. Z min, terus Sama, sedang sama dengan. sama dengan Mm-mm. Z max. Kok Z Oh, max?
Tadi udah 200.000 jadi Jetmax. Oh, berarti Z min sama dengan 200 Mm-mm, ribu. mm-mm. 200.000 apa? 200 ribu rupiah. 200 Eh, ribu. bu, tadi kan udah jadi matematika. Yang, Jangan 200 X dong. oh ya, X. Berarti 200.000 X X ditambah, ditambah, mm-mm, ah, ditambah ditambah. satu lagi apa? 100, 160 ribu 160.000 apa? rupiah. Bukan, udah jadi matematika sekarang. Bentar, Bu. Ya, tadi 200.000 X. Berarti X. ditambah 160.000 Y. Ya. Y. Oke ya. Jadi kalau Maaf, pada Bu. latihan kalau pada latihan ini karena kan tadi Haikal tadi apa jawabnya kursi itu adalah X ya Haikal ya. Meja adalah Y. Nah, maka fungsi tujuannya menjadi Z min sama dengan 200.000 X ditambah 160.000 Y. Ya, nanti untuk selanjutnya tinggal dilakukan sama tahapannya ya. Kita bikin dulu nih untuk Z-nya apa, kendalanya apa, lalu nanti jangan lupa dibuat lagi tabelnya seperti apa. Nanti diperhatikan lagi tanda pertidaksamaannya, apakah dia kurang dari sama dengan, ataukah lebih dari sama dengan, atau sama dengan. Ya, oke untuk soal latihan hari ini mau langsung dikerjakan atau bagaimana? Seperti biasa aja, Bu. Seperti Seperti Minggu. biasa, biasa, Bu. Satu satu minggu, Bu. minggu dong. Yang hari ini, yang minggu kemarin udah pada ngumpulin semua belum di grup? Sudah, Bu. Saya Sudah sudah. ya. Oke, berarti untuk yang soal latihan hari ini nanti paling lambat dikumpulkan pada waktu minggu depan ya, pertemuan luring gitu ya. Oke, Oke, Bu. sekarang ya, sekarang berarti kita absen terlebih dahulu. Hadir, Bu. Belum, belum absen udah hadir aja. Sebentar. Oke, untuk kelas R7M, Ahmad Baihaqi ada, Hadir, Bu. Dir, Rakan Kintar Ramadan, Hadir, Bu. Rizal Fazarudin, Hadir, Bu. Hadir, Bu. Ahmad Ahlal. Hadir, Bu. Oke, sebentar. Nur Esrawiyah ada, Nur hadir, Bu. Mohidin Patiasina, Hadir, Bu. Alfizi Fanya, Alfizi hadir, Bu. Adam Alfiandi, Adam hadir, Bu. Adam hadir. Junita Farah Firdausi, Marsyanda Putri, Marsyanda hadir, Bu. Aini, Aini hadir, Bu. Muhammad Ropik, Lagi umroh, Bu. lagi umroh. Stephen Yosua Sianipar, nggak ada. Muhammad Faiz, Hadir, Bu. Dava Abdurrahman, Hadir, Bu. Raka Alif, Hadir, Bu.
Larissa, Hadir, Bu. Putri Dwisari, Bu. Nadifa Trialiviani, Hadir, Bu. Ardi Prasetya, Hadir, Bu. Cahya Anissa, Hadir, Bu. Hanida, Hadir, Bu. Aulia Khairunisa, Iya, hadir, Bu. Riko Ramadan, ada Riko? Gak ada. Yoga Pangestu, Hadir, Bu. Fayat Ahmad Gifari, Hadir, Bu. Sultan Agung, Hadir, Bu. Egi, Egi hadir, Bu. Muhammad Zainuddin, Muhammad Jainuddin hadir, Bu. Dimas Afriansyah, Dimas hadir, Bu. Muhammad Rofi Fasyahaikal, Hadir, Bu. Safira Evani, Hadir, Bu. Ahmad Baihaqi, ada Ahmad Baihaqi, ada Gita Oktia, Hadir, Bu. Helmi Hashim, Kami hadir, Bu. Rizka Amelia. Rizka hadir, Bu. Ada yang belum saya panggil? Sudah semua? Sudah, Bu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Kalau tidak ada yang ditanyakan untuk perkuliahan hari ini, materinya akan saya share di grup. Ya. Terima kasih yang sudah hadir. Latihannya nanti kalian kerjakan dan kumpulkan seperti biasa. Ya. Terima kasih yang sudah hadir di Zoom. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih ya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Makasih, Bu.